Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dari kelas 243A dengan NIM 24093081100016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan. Nah, analisis dan rancang bangun pekerjaan itu sebenarnya proses buat memahami dan menyusun sebuah pekerjaan supaya lebih jelas, lebih efisien, dan sesuai kemampuan karyawan. Analisis pekerjaan dipakai untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, sampai kualifikasi yang diperlukan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan fokusnya lebih ke bagaimana pekerjaan itu disusun supaya nyaman dikerjakan dan bisa meningkatkan motivasi karyawan. Nah, tujuan utama dari analisis dan rancang bangun pekerjaan ini adalah biar organisasi bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dengan begitu, perusahaan bisa menghindari kesalahan penempatan, alur kerja jadi lebih rapi, dan kinerja karyawan juga lebih maksimal. Jadi, analisis pekerjaan yang baik juga jadi dasar buat banyak hal, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, sampai penentuan gaji. Nah, dalam prosesnya, rancang bangun pekerjaan ini dipengaruhi oleh 3 aspek utama, yaitu unsur organisasi. Nah, jadi unsur ini terkait hal-hal dalam perusahaan seperti struktur organisasi, alur kerja, penggunaan teknologi, dan kemampuan atau ketersediaan SDM. Contohnya, perusahaan harus melihat apakah pekerjaan tertentu butuh tenaga ahli atau bisa dikerjakan oleh pegawai yang sudah ada. Kemudian unsur lingkungan. Unsur ini meliputi kondisi eksternal perusahaan seperti aturan hukum, budaya masyarakat, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar tenaga kerja. Nah, faktor-faktor ini penting diperhitungkan supaya pekerjaan yang dirancang tetap sesuai kebutuhan zaman dan tidak melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, unsur perilaku. Nah, unsur ini lebih fokus pada kebutuhan psikologis dan kenyamanan karyawan. Contohnya, variasi tugas supaya tidak bosan, tingkat otonomi, tanggung jawab yang jelas, dan umpan balik dari atasan. Nah, poin ini penting supaya pekerjaan itu tidak monoton dan bisa meningkatkan motivasi kerja. Selain itu, dalam rancang bangun pekerjaan, perusahaan juga perlu menyiapkan strategi untuk mengurangi kejenuhan karyawan. Salah satunya adalah rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan ke posisi atau tugas lain yang masih relevan. Nah, tujuannya supaya karyawan ini lebih semangat, dapat pengalaman baru, dan tidak stuck di rutinitas yang itu-itu saja. Kalau kita lihat manfaatnya jelas banyak, tapi dengan analisis dan rancang bangun pekerjaan, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas, meminimalkan kesalahan, dan menciptakan alur kerja yang lebih efektif. Karyawan pun jadi lebih paham apa yang harus dikerjakan dan merasa lebih dihargai karena pekerjaan mereka dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan kemampuan mereka. Nah, contoh penerapannya, misalnya saat perusahaan ingin buat divisi atau cabang baru, nah mereka harus menentukan dulu posisi apa saja yang dibutuhkan, tugasnya apa, dan kualifikasi seperti apa yang cocok untuk posisi itu. Setelah itu barulah mereka menyusun rancang bangun pekerjaannya supaya setiap karyawannya ini paham alurnya. Dengan cara ini, operasional perusahaan bisa berjalan lancar sejak awal. Jadi intinya, analisis dan rancang bangun pekerjaan itu sangat penting supaya pekerjaan dalam sebuah organisasi bisa
berjalan terstruktur, efisien, dan sesuai kemampuan karyawan. Selain mendukung produktivitas perusahaan, proses ini juga membantu karyawan bekerja dengan lebih nyaman dan termotivasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.